Memang kalau kita memahami konteks sebuah peristiwa, kita akan melihat peristiwa itu secara komprehensif, sehingga kita tidak terjebak hanya pada satu sisi dari kehidupan atau dari sebuah peristiwa. Berkaitan dengan debat yang sering terjadi baik secara langsung maupun juga melalui media sosial, sebenarnya dimulai dari saling menyerang dan menyebutkan nama. Andai kata pemaparan penjelasan yang disampaikan oleh siapapun tanpa penyebutan nama dan institusi, maka tidak ada gayung bersambut yang menimbulkan sedikit kekacauan di antara banyak orang yang membaca pernyataan-pernyataan di media sosial atau yang mendengar pada saat debat. Apologetika sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan debat atau debat kusir. Sesungguhnya kan diawali dari sebuah ketidakyakinan dan keraguan dari banyak orang mengenai keyakinan iman orang Kristen. Mengapa kita orang Kristen percaya kepada Kristus? Bukan hanya kepada Kristus, tapi juga kepada Bapa dan Roh Kudus. Pertanyaan itu memang ada yang langsung fokus kepada statement yang disampaikan oleh pengkhotbah atau oleh para penulis, bahkan yang mungkin dilontarkan juga oleh para pendengar yang lain yang mengikuti atau berada dalam komunitas yang mempercayai. Persoalannya, tiap-tiap orang menjelaskan sebuah pengertian iman bukan utuh lengkap atau bisa disebut tidak komprehensif. Kalau kita masih ingat ilustrasi seorang yang mau menilai seekor gajah, ternyata ia tidak bisa melihat, lalu ternyata ada 6 orang yang tidak bisa melihat satu ekor gajah, lalu satu ekor gajah itu dihadirkan di hadapan mereka, silakan menyebutkan dan menemukan deskripsi tentang seekor gajah. Maka masing-masing akan menyentuh bagian tubuh yang mana yang dianggap sebagai perwakilan dari seekor gajah. Lalu masing-masing menyebutkan gajah itu panjang, gajah itu besar, gajah itu tidak bisa diperkirakan, mungkin seperti pohon besar, dan yang lain-lain. Nah, upaya deskripsi yang tidak komprehensif menimbulkan celah untuk perdebatan. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita mempelajari kisah para rasul, maka kita dapat mengambil contoh-contoh konkret dari apa yang dijelaskan oleh Rasul Petrus, Rasul Yohanes, terlebih Rasul Paulus. Ketika ia berada di dalam penjara, ketika ditanyakan tentang keyakinan imannya, maka para rasul memberikan data, fakta, dan bukti kehidupannya. Terlebih khusus misalnya ketika kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17, sesaat sebelum Rasul Paulus melanjutkan pelayanannya, ia menunggu teman sepelayanannya untuk ada di satu kota di Athena. Dan di sana diawali dengan Rasul Paulus berkeliling melihat konteks kehidupan mereka secara religius, sosial, ekonomi, dan politik, lalu mengajukan pertanyaan-pertanyaan ke pihak-pihak yang terkait. Setelah seluruhnya sudah ada data dan fakta, kemudian Rasul Paulus ketika ia menyampaikan berita Injil, ia mengaitkan pada konteksnya. Apa yang dibutuhkan dan apa yang sedang menjadi pergumulan orang-orang di Athena. Memang tidak banyak yang akhirnya mau menerima berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Walaupun argumentasi yang disampaikan dan penjelasan yang sudah diungkapkan itu begitu terang benderang, bahkan Rasul Paulus mengutip beberapa pemikiran dari
Athena, baik dari kelompok Stoa maupun kelompok-kelompok filsuf lain yang menjadi dasar pedoman hidup mereka. Mereka tidak menghina, Paulus tidak menghina apa yang dituliskan, justru memakai itu menjadi jembatan pemberitaan Injil Yesus Kristus. Namun ketika puncaknya menjelaskan tentang kebangkitan, di sana mereka tidak punya korelasi antara fakta dalam kehidupan mereka, keyakinan mereka, dengan konsep kebangkitan. Yang sesungguhnya di Athena tidak ada, mungkin di tempat lain ada. Nah, dengan cara pendekatan yang seperti itu, kita berapologetika, membela iman. Ketika Tuhan Yesus diadili tanpa pengacara, dituduh melakukan tindakan blasfemi atau penistaan terhadap Tuhan, Yahweh atau agama, bahkan dituduh melakukan makar terhadap kerajaan Romawi, Tuhan Yesus diam dan tidak berkata apapun, tidak membela diri, sampai pada waktunya Pilatus atau Herodes mempertanyakan tentang posisinya dia sebagai raja orang Yahudi. Yesus menjelaskan, menegaskan siapa dia sebagai raja orang Yahudi. Dengan cara-cara pendekatan yang beragam itu, kita mendapatkan pengajaran yang pertama, berapologetika itu berarti pertama kita menanti kalau dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkeberatan mereka, lalu kita jelaskan ulang. Sekalipun kita piawai menjelaskan dari A sampai Z, kalau Roh Kudus tidak memberikan pencerahan pemikiran dan tidak dikaruniakan karunia yang khusus untuk pendengar, maka setiap penjelasan kita kembali kepada kita, karena ia tertutup hatinya. Maka dalam berapologetika, dalam konteks mereka mau bertanya, kita selalu berharap Roh Kudus bekerja dalam percakapan itu, supaya diberikan pencerahan dan pemikiran yang mendalam. Yang kedua, kalau kita ingin berapologetika, lalu menantang, mengajak diskusi dialog atau istilah yang lebih ekstrimnya debat, sebenarnya mesti diberikan suatu ruang yang terbuka untuk bersama-sama objektif, logis, dan komprehensif semua data dan fakta. Tidak perlu tersinggung atau menyinggung. Nah, persoalannya adalah kedewasaan rohani dan kedewasaan kehidupan dari orang yang diajak berdebat atau mau berdebat itu sangat-sangat berdampak terhadap upaya untuk membela iman. Yang ketiga, sesungguhnya berapologetika di dalam konteks penginjilan itu jauh lebih konkret, seperti yang dilakukan oleh Rasul Petrus ketika ia mendengar kasakusuk di antara orang-orang banyak saat hari pencurahan Roh Kudus, bahwa mereka dianggap mabuk tetapi siang hari. Kemudian Rasul Petrus berdiri mewakili para rasul dan orang Kristen yang saat itu hadir bersama-sama memberi penjelasan mengapa kondisinya terjadi seperti itu. Lalu dia mengutip kitab Mazmur, mengutip kitab Yoel dan kitab-kitab lain yang ada dalam Perjanjian Lama sampai puncaknya menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus. Nah, pada saat momen itu apologetika berkaitan dengan penginjilan. Sama juga kita lihat pada konteks kisah dari Stefanus yang memberitakan Injil, membela keimanannya berkaitan dengan kondisi di situasi di Yerusalem yang waktu itu tentu sudah ada keinginan untuk menganiaya orang-orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat, my Kurios, my Lord. Stefanus bukan seorang rasul, tetapi dia adalah salah satu diaken yang dipilih oleh para rasul dari 7 diaken. Lalu dia menjelaskan secara konkret dari mulai apa yang dinyatakan Perjanjian Lama sampai dengan apa yang diterima diajarkan oleh para rasul kepadanya, lalu dia juga menyaksikannya. Namun berbeda hasilnya. Kalau Rasul Petrus menyampaikan apologetikanya, banyak orang yang bertobat, bahkan memberi diri dibaptis. Itu semua di dalam konteks kepenuhan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, apologetika itu. Sementara kalau Stefanus tetap dipenuhi oleh Roh Kudus, tetapi justru
Kalau bisa kita ilustrasikan, bukan 3.000 jiwa yang datang kepada Tuhan, tapi 3.000 batu yang dilemparkan kepada Stefanus. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus, sama-sama sedang berapologetika di hadapan publik, dan sama-sama mengutip data dan fakta yang konkret, yang real, tetapi hasilnya bisa berbeda. Jadi di sana jelas-jelas baik itu Tuhan Yesus, Rasul Petrus, Rasul Paulus, dan Stefanus sebagai contoh yang bukan rasul tidak melakukan perdebatan kusir. Itu di ruang publik. Nah, dalam konteks sekarang ruang publik itu media sosial. Kita bisa membaca, mendengar, dan memperhatikan semua yang ada di ruang publik. Sebenarnya kalau ada yang mau mengamati dengan teliti, setiap video yang saya tampilkan di YouTube sebagai media sosial, platform medsos yang dapat memberikan ruang untuk umum, di sana begitu banyak kata-kata yang bersifat apologetik. Silakan diperiksa, silakan dipelajari, termasuk yang terakhir mengenai Yakub dan persembahan sepersepuluhnya. Di situ sesungguhnya saya sedang memberikan pengajaran yang sangat kritis terhadap perpuluhan yang sekarang. Tetapi entah ada orang yang membaca, memperhatikan, itu tidak tahu. Yang pasti kita menabur. Itu pun berapologetika. Jadi kesimpulannya ada 3 cara berapologetika. Yang pertama, karena diminta pertanggungjawaban, gelisah, ragu, bingung orang lain terhadap keimanan kita. Yang kedua, karena kita berhadapan-hadapan dengan tantangan, sehingga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan di publik. Dan yang ketiga, melalui apologetika kita memberitakan Injil. Nah, bagaimana tanggapan saya terhadap mereka yang berdebat di ruang publik dalam konteks media sosial ataupun sebelum medsos ini begitu ramai digunakan? Tetap saja ada manfaatnya. Tetapi persoalannya, kalau itu dimanfaatkan menjadi celah dan kita tahu tidak cukup waktu kalau tektokan melalui WA, Facebook, IG, TikTok, Line, dan sebagainya. Kalau tektokan itu akan menimbulkan problem baru karena apa yang ada di dalam benak satu pihak ke pihak lain itu belum bisa terdistribusi dengan baik karena kalimat-kalimatnya belum tentu langsung disimak. Kata-kata yang dapat menimbulkan ketidaksukaan, kebencian, atau menyinggung perasaan, atau sedang galau yang mendaca, atau sedang dalam pergumulan, maka bisa merespon dengan negatif. Maka akhirnya diskusi, debat, dan sebagainya itu tidak mendapatkan manfaatnya. Kita kembali kepada apa yang sudah diberikan contoh di dalam Alkitab. Kita belajar untuk merendahkan hati. Cukup kalau kita mau diskusi, mari kita diskusi dengan suatu sikap sebagai seorang murid. Namun ada juga debat berkaitan dengan pembelaan iman yang berkaitan dengan keagamaan lain. Nah, sebenarnya ada upaya-upaya untuk kita secara tidak langsung berupaya untuk mengkristenisasi atau agama lain juga melakukan hal yang sama. Cara-cara seperti itu sebenarnya cara-cara politis, cara-cara untuk memiliki pengikut, dan cara-cara untuk mendapatkan suatu nama yang tenar begitu. Itu tidak akan bertahan lama. Taruhlah 2, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Setelah itu hilang, lenyap, tidak bermakna. Kenapa? Karena yang seperti itu tidak menjadi bahan yang melekat di hati orang karena tidak menjawab pergumulan batin dari seseorang atau banyak orang. Karena itu, hal-hal seperti itu tidak perlu. Misalnya, kita mengikuti pertemuan antar umat beragama, atau di sini dalam konteks kita di Indonesia ada namanya forum komunikasi antar umat beragama. Sebenarnya yang dibahas di sana adalah hal-hal yang berkaitan dengan administrasi dan peraturan, bukan dogmatika atau core belief dari tiap-tiap agama. Kita bertoleransi sampai batas administrasi, sampai batas hal-hal yang bersifat politis. Tetapi kita tidak bisa masuk ke dalam core belief dari tiap-tiap agama. Kecuali memang ada forum berdiskusi dengan topik yang sudah ditentukan bersama, dengan cara yang ditentukan bersama, sehingga ada
kesetaraan di dalam mengomunikasikan gagasannya. Namun, tidak mungkin itu terjadi karena tiap-tiap agama, tiap-tiap keyakinan pasti akan muncul suatu keinginan mempopulerkan core belief-nya. Itu adalah suatu hal yang niscaya terjadi di dalam konteks kehidupan orang percaya dan orang-orang yang beragama. Itu bagian yang pertama yang saya mau sampaikan. Selanjutnya pada rekaman berikutnya.